Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Rahmatasya, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Pendidikan Masyarakat tahun 2020. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang paragraf atau alinea dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Yang dimaksud dengan paragraf ialah kumpulan dari kalimat-kalimat yang memiliki ide pokok atau gagasan utama. Ada yang mengartikan bahwa paragraf itu terdiri dari sedikitnya 5 kalimat, ada juga yang mengartikan bahwa paragraf sebagai setengah dari halaman. Penulisan paragraf biasanya ditandai dengan kalimat yang menjorok masuk ke dalam. Nah, bisa kalian lihat di sebelah saya, ini adalah contoh sebuah paragraf. Baik, tadi saya menjelaskan bahwa paragraf itu kumpulan dari kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat tersebut yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang pertama yaitu kalimat utama. Kalimat utama ialah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama. Ciri-cirinya: 1. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. 2. Berupa kalimat sempurna yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas sehingga tidak perlu dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dapat terbentuk tanpa perlu kata sambung. Selanjutnya yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas ialah kalimat yang memuat penjelasan kalimat utama. Ciri-cirinya yaitu 1. Tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kalimat tersebut harus dijelaskan dengan kalimat lain untuk mengetahui maknanya. Yang ketiga, biasanya memerlukan kata sambung. Yang keempat, isinya berupa perincian, keterangan, contoh, dan data lain untuk mendukung kalimat utama. Yang kelima, struktur suatu paragraf biasanya berkaitan dengan pengurutan letak kalimat utama dan kalimat penjelas. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur-struktur paragraf atau alinea. Struktur-struktur paragraf atau alinea yaitu 1. Paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf dan diikuti dengan kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu kalimat utamanya berada di akhir dan didahului dengan kalimat penjelas. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu campuran antara deduktif dan induktif. Jadi, kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf dan di tengah-tengahnya diselingi oleh kalimat penjelas. Yang keempat, yaitu paragraf tanpa kalimat utama. Contohnya itu seperti paragraf narasi. Paragraf narasi yaitu paragraf yang tidak memiliki kalimat pokok tetapi memiliki ide pokok. Biasanya berupa teks cerita yang berbentuk deskripsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi paragraf atau alinea. Nah, fungsi-fungsi paragraf dibagi lagi menjadi dua, yaitu fungsi bagi penulis dan fungsi bagi pembaca. Fungsi bagi penulis yaitu 1. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman. Yang kedua, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran. Yang ketiga, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide. Yang keempat, penulis tidak akan cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf yang berikutnya. Yang keempat, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan. Selanjutnya yaitu fungsi bagi pembaca, yaitu 1. Pembaca akan dengan jelas memahami gagasan utama paragraf tersebut. Yang kedua, pembaca akan dengan mudah menikmati karangan tersebut secara utuh. Yang ketiga, pembaca akan tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan. Yang keempat, pembaca tertarik dengan penyajian paragraf yang tidak hanya dengan kata-kata, melainkan dengan gambar, bagan, grafik, diagram, dan kurva. Ini contohnya seperti laporan. Nah, biasanya kan di laporan ada gambar, bagan, diagram, kurva, dan grafik. Nah, itu juga termasuk dari sebuah paragraf. Oke, terakhir saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf atau alinea. Syarat-syarat paragraf atau alinea ada 3. Yang pertama, kesatuan atau unity, yaitu semua kalimat dalam sebuah paragraf secara bersama-sama mendukung satu ide atau gagasan pokok dan tidak menyimpang dari ide atau gagasan pokok tersebut. Yang kedua, kepaduan atau koherensi.
yaitu antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain harus berurutan dan tidak meloncat-loncat sehingga tidak membingungkan para pembaca. Yang ketiga, kelengkapan. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhnya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, itu tadi penjelasan tentang paragraf atau alinea. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah, sampai jumpa di lain waktu. See you!